Dari kawasan Gandeng Kubang, Kecamatan Gugak, Kabupaten 50 Kota, inilah Tasya Fam 104,2 suara negeri tercinta dakwah dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat Mari Pro dan pendengar Mnet Radio satu hati selalu dinanti. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita kembali bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Jamu Tetes Mari Pro, makin nyata makin terasa lebih dari Jamu Tetes biasa. Edisi Kamis pagi 26 Agustus 2021 bertepatan juga dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriah. Dan selamat pagi juga buat pecinta channel YouTube Ustadz UG ya. Dan alhamdulillah kita akan menghadirkan tausiah terbaru dari Ustadz UG khusus penggemar Radio Tasya FM bersama jaringan Mnet dan pecinta setia channel YouTube Ustadz UG. Dan langsung kita sapa Ustadz UG yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Ya, assalamualaikum Ustadz Uge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat Sehat Mari Pro Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Ya. apa tema pengajian kita hari ini? Kita angkat tema dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, sahabat setia Mari Pro, ini dia kajian dari Ustadz Uge mengenai sahabat. Oh, bukannya? Aduh. Golongan manusia yang golongan dilindungi manusia yang Allah. dicintai oleh Empat. Allah. Oke. Oh, masih ada sambungannya Ustaz. Ya, ini dia kajiannya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini kembali kita dipertemukan lewat radio tercinta kita dalam rangka insyaallah menambah ibadah, menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan agama yang insya Allah menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak sebetulnya kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk meraih amal soleh, kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebetulnya Allah Maha Pengasih dan sangat Maha Penyayang. Sebab kenapa? Suatu kebaikan yang kita lakukan, Allah balasi puluhan kali lipat pahala. Sementara kalau dosa yang kita lakukan, hanya Allah balas satu dosa untuk kita tanggung jawabkan di akhirat kelak. Begitulah sayangnya Allah. Apabila kebaikan kita lakukan, balasannya puluhan kali lipat. Tapi kalau dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan,
hanya satu balasan dosa atau ganjaran yang diberikan Allah kepada kita. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah sangat maha pengasih dan penyayang kepada kita. Justru itu sebetulnya ketika kita pandai memuji Allah selalu, mengucapkan segala lafaz kebaikan, baik itu berupa kata subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala bentuk pujian bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, dan apapun bentuk pujian hanya kita untukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan pernah merasakan rezeki Allah yang datang kepada kita, yang Allah berikan kepada kita kurang ketimbang rezeki orang lain. Jangan. Kalau seandainya masalah rezeki, masalah nikmat Allah, apalagi yang hanya berhubungan dengan dunia, kalau kita melihatnya selalu ke atas, maka syukur kita akan hilang, syukur kita akan berkurang. Kalau seandainya masalah rezeki Allah untuk kepentingan akhirat, lantas kita syukuri, insya Allah segala keberkahan itu akan selalu berada dalam kehidupan kita. Jadi kalau urusan dunia, lihatnya ke bawah. Kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah ke bawah. Banyak mungkin orang lain yang jauh di bawah nikmat kita atau di bawah kita. Bahwasanya segala sesuatu itu Allah berikan dalam kehidupan kita begitu banyak ketimbang yang Allah berikan kepada orang lain mungkin. Kalau kita masih punya rumah, lihatlah betapa banyak mungkin orang lain yang hanya tinggal di bawah kolong jembatan. Kalau kita punya pekerjaan yang tetap, mungkin ada saudara kita yang masih pengangguran. Kalau kita masih diberikan kekuatan, masih banyak mungkin orang di luar sana yang tidak sanggup lagi untuk melakukan kegiatan. Makanya masalah urusan dunia, lihatlah ke bawah. Tapi kalau masalah urusan akhirat, lihatnya ke atas. Apa maksudnya? Kalau kita ibadahnya hanya biasa saja, kita lihat sahabat kita, kok bisa mereka melakukan ibadah yang begitu banyak, yang begitu tinggi. Kalau kita hanya mampu melaksanakan sholat 5 waktu saja, kenapa orang lain bisa melakukan sholat sunnah, baca Quran dan sebagainya? Itu dalam urusan akhirat. Lihatnya ke atas. Jadi kalau timbul rasa seperti itu, maka syukur itu akan datang dalam kehidupan kita. Makanya pandai-pandai bersyukur di ketika kita ingin menikmati nikmat Allah dengan berkahnya Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan dalam kehidupan kita. Contoh suri teladan yang baik yang Allah kirimkan ke atas dunia, memberikan rahmat bagi sekalian alam. Bukan rahmat untuk manusia saja, bukan rahmat untuk binatang dan hewan saja, bukan untuk tumbuhan
dan pepohonan saja bukan, tapi seluruh alam merasakan rahmatnya dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang ada di bumi merasakan mendapatkan rahmat dengan kehadiran Rasul. Segala yang di langit mendapatkan rahmat dengan adanya atau terciptanya Rasulullah. Segala yang ada dalam langit dan bumi merasakan rahmatnya dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seluruh alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menjadi rahmat bagi semuanya. Makanya rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Maka ketika kita mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun bentuk kehidupan beliau, apapun bentuk perkataan beliau, apapun bentuk amal beliau, ibadah beliau, perbuatan beliau, akhlak beliau, kita contoh dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya beriman, nikmatnya kehidupan, baik nikmat kehidupan dunia sampai kepada nikmatnya kehidupan akhirat. Itulah makanya kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pantas dan wajib mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia sebetulnya ada Allah berikan suatu anugerah, suatu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada setiap makhluknya. Apalagi yang namanya manusia, Allah anugerahkan nikmat yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu nikmat cinta atau nikmat sayang. Ini apabila Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, amat sangat beruntung kita sebetulnya. Sebab yang namanya cinta dan kasih sayang itu Allah berikan kepada kita. Itu sifatnya Allah, kasih dan sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifatnya Allah. Lantas ketika kita merasakan nikmat Allah yang namanya cinta dan kasih sayang, maka sesungguhnya manusia itu telah merasakan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Makanya ketika masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang dalam kehidupan kita, jaga rasa itu, rawat rasa itu dengan baik, pelihara sesuai dengan kehendak pemilik cinta. Siapa itu pemilik cinta yang abadi, yang hakiki, yang sesungguhnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang atau manusia apabila menjaga cinta dan kasih sayangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta itu tidak akan pernah salah. Cinta itu akan selalu berada di jalan yang betul atau di jalan yang benar. Kalau cinta itu kita amalkan, kita laksanakan, kita abadikan, kita wujudkan dalam bentuk kebenaran, nggak ada yang salah dengan cinta. Ini penting, ini kita ketahui bahwasanya cinta itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin orang bisa saling menolong satu sama lain kalau nggak ada cinta dan kasih sayang, nggak mungkin. Gak mungkin ada orang lain merasa iba ataupun sedih melihat suatu kekurangan orang lain, melihat suatu kesedihan orang lain. Apabila cinta dan kasih sayang gak ada, gak mungkin orang sedih.
Tapi karena adanya cinta dan kasih sayang, di ketika saudaranya mengalami suatu musibah, datang rasa sedih, muncul rasa iba, ingin menolong, mau membantu. Itulah oke-nya apabila rasa cinta dan kasih sayang ada dan tumbuh dalam kehidupan kita. Allah menciptakan sesuatu itu nggak ada yang sia-sia, ada manfaat di sebalik itu. Ada sesuatu nilai positif yang hendak kita munculkan dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah pun tidak segan, kata Allah tidak segan menciptakan seekor nyamuk. Coba lihat kalau kita perhatikan, sepintas lalu nyamuk itu mungkin kita berpikir hanya membawa suatu kerugian doang, membawa suatu penyakit, suatu hal yang membuat manusia itu rugi. Tapi di sebalik itu sebetulnya nyamuk, kalau kita berpikir, ternyata nyamuk bisa menghasilkan sesuatu kekayaan kepada kehidupan manusia kalau manusia terpandai mempergunakan otaknya untuk berpikir. Dengan seekor nyamuk orang bisa kaya, gimana caranya? Berpikir gimana caranya nyamuk ini nggak hinggap di tubuh manusia, tidak menggigit manusia, tidak menghisap darah manusia. Lalu apa yang terjadi? Diciptakan mungkin yang namanya obat nyamuk, atau apapun bentuknya, semprot, mungkin semprot nyamuk, apapun bentuknya. Itu kan akibat atau sesuatu yang dihasilkan daripada nyamuk tadi, membuat manusia berpikir dan bisa menjadi kaya. Allah tidak segan menciptakan nyamuk. Kenapa? Ada hikmah di sebaliknya. Itulah rahasia Allah. Allah ciptakan cinta dan kasih sayang, ada hikmah di sebaliknya. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini, golongan manusia yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Yang keempat adalah dua orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kita telah uraikan orang-orang atau manusia yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan pertama telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pemimpin yang adil. Golongan kedua telah juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Apa itu? Yaitu pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin yang ketiga telah kita sampaikan juga bahwasanya golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat itu ialah seseorang yang terpaut hatinya ke masjid. Maka tiga golongan di atas telah kita jabarkan pada pertemuan sebelumnya. Maka golongan selanjutnya yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak, atau golongan yang keempat, adalah dua orang yang saling mengasihi, dua orang yang saling mencintai, dua orang yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mencintai lillah, niatnya karena Allah, bukan karena nafsu. Kebanyakan manusia saat ini, apalagi pemuda dan pemudi, apabila Allah telah tumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, rasa suka kepada lawan jenisnya, maka timbul cinta dalam perasaannya. Akan tetapi kadang-kala pemuda dan pemudi yang dalam usianya itu belum begitu matang atau masih belum stabil,
maka mereka kadang-kala salah mempergunakan cinta yang baru tumbuh. Perasaan suka kepada lawan jenisnya itu sebetulnya suatu sifat yang normal yang terjadi pada manusia, apalagi pemuda dan pemudi remaja yang beranjak kepada usia balik, yang telah mengenal apa itu yang namanya lawan jenisnya, siapa lawan jenisnya, apa itu cinta dan kasih sayang. Perasaan itu tumbuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia ataupun pemuda ataupun pemudi yang baru merasakan bagaimana cinta itu telah berada dalam kehidupannya, akan tetapi mereka salah dalam menjalani dan mempergunakan yang namanya cinta. Mungkin kadang-kala mereka cinta itu hanya memandang kepada fisik atau tubuhnya doang. Nih yang bagi yang perempuan, kenapa timbul cinta melihat laki-laki yang ganteng, melihat yang laki-laki yang tampan, atau melihat laki-laki yang begitu luar biasa. Itu hanya dari segi fisik saja sebetulnya. Yang wanita kadang-kala timbul cintanya, kenapa? Karena melihat mungkin, atau laki-laki kenapa mencintai wanita? Melihat paras wajah wanita, mungkin kecantikannya, eloknya, atau bentuk tubuhnya, ada timbul rasa cinta. Itulah cinta. Cinta itu berawal dari pandangan mata secara fisik. Itu awalnya cinta. Memandang secara fisik lalu timbul kesukaan dan sampai ke hati. Nah itu cinta. Lalu cinta kalau dia awali atau didasari dengan yang namanya nafsu, maka bisa jadi akan bermuara kepada maksiat. Ini hati-hati kepada pemuda dan pemudi. Jangan sampai salah mempergunakan cinta, jangan sampai salah melabuhkan cinta, jangan sampai salah mempergunakan cinta. Kenapa? Karena cinta salah digunakan, akibatnya akan fatal dalam kehidupan. Betapa banyak kita dengar manusia sengsara karena cinta, bunuh diri karena cinta, putus asa karena cinta, bahkan sampai mencelakakan kehidupannya karena cinta. Banyak manusia yang seperti itu. Itu kenapa? Cintanya salah. Lalu kalau seorang mengasihi, saling mencintai karena Allah, maka cinta karena Allah yang dihiasi dengan segala bentuk kasih sayang Allah, maka cinta yang seperti ini bisa membawa kepada surga, membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada ketenangan. Siapa itu? Mungkin suami istri yang telah halal melalui pernikahan yang diperbolehkan oleh agama, saling mencintai, timbul suatu kebahagiaan, timbul suatu ketenangan. Itulah menikah. Bahkan itu salah satu kata Allah, suatu kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini kata Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan kamu dan pasangan dari jenismu sendiri, kata Allah. Lalu dari situ Allah jadikan yang namanya cinta dan kasih sayang. Dari pertemuan lewat pernikahan timbul cinta dan kasih sayang. Itu sebetulnya kerangka daripada agama kita. Nikah dulu baru bercinta, nikah dulu baru kasih sayang. Makanya itu luar biasa. Apabila diawali dengan yang halal, diawali dengan yang diperbolehkan agama, diawali dengan sesuatu yang diperbolehkan Allah, maka cinta ini akan menjadi berkah dalam kehidupan.
Bukannya cinta dan kasih sayang dulu baru menikah. Nanti kalau itu awalnya cinta dan kasih sayang dulu baru menikah, nanti bisa berantakan rumah tangganya. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu nanti apapun suatu kekurangan suami, apapun kekurangan istri akan terbongkar semuanya, akan kelihatan semuanya. Tapi kalau seandainya cinta dan kasih sayang muncul setelah pernikahan, maka keduanya akan menerima kekurangan satu sama lain. Kenapa? Telah mencintai istrinya karena Allah. Suami mencintai istrinya karena Allah. Istri mencintai suaminya karena Allah. Ini menimbulkan cinta yang sangat luar biasa. Cinta yang begitu suci, yang begitu tulus kepada pasangan mereka. Kalau cinta didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta ini akan membawa manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini seperti ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Mendapatkan perlindungan dari Allah, menjaga cintanya istri, menjaga cintanya untuk suaminya, suami menjaga cintanya untuk istrinya, orang tua menjaga cintanya untuk anaknya, anaknya menjaga cintanya untuk orang tuanya karena Allah. Makanya di ketika kita kapan bisa merasakan manisnya iman itu? Yang pertama, kita bisa rasakan manisnya iman itu mencintai sesuatu atau mencintai makhluk itu karena Allah. Nah ini, apabila kita mencintai itu karena Allah, akan terasa manisnya iman, manisnya agama, manisnya suatu kebaikan. Mencintai makhluk karena Khalik, mencintai sesuatu karena Allah. Nah ini, apapun yang kita cintai di atas dunia karena Allah. Kalau bukan karena Allah, saya nggak cinta. Nah seperti itu. Cintanya karena Allah, bukan karena makhluk lain, bukan mengutamakan nafsunya, bukan karena sesuatu yang diharapkan selain Allah. Jadi cintai karena Allah, merasakan manisnya iman dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kalau sudah mencintai karena Allah, maka seseorang itu akan mencintai Allah lebih daripada yang lain. Nah ini, apabila mencintai Allah lebih daripada yang lain, maka apapun tantangan dan rintangan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka nggak surut, pantang mundur dari langkahnya. Kenapa? Karena lebih yang dicintainya itu, yang lebihnya itu Allah. Biarlah orang lain nggak cinta, asalkan Allah cinta. Nah ini, biarlah orang lain benci, asalkan Allah sayang. Mencintai Allah lebih daripada mencintai yang lainnya. Kalau seandainya istrinya berada di jalan yang salah, lalu telah dinasihati nggak mau, memilih cinta Allah ketimbang cinta istrinya. Nah ini, mencintai Allah lebih daripada yang lainnya. Mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saling mencintai karena Allah, timbul yang namanya ketenangan jiwa. Bukankah dalam rumah tangga contohnya yang kita impikan dalam menjalani bahtera rumah tangga itu suatu ketenangan, suatu kenyamanan, suatu kedamaian? Bukankah itu yang kita cari dalam rumah tangga? Nah oleh sebab itu, kalau seandainya ingin mendapatkan sesuatu itu, maka lakukanlah, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada,
Jadi kalau saling mengasihi karena Allah, apapun yang terjadi di atas dunia ini tidak akan merasakan suatu kekecewaan. Orang kenapa bisa kecewa? Kenapa bisa patah hati karena cinta? Karena cintanya bukan karena Allah. Kenapa orang bisa putus asa karena cinta, nggak mau lagi mencinta? Karena cintanya bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, nah cinta itu akan berakibat suatu kekecewaan. Tapi cinta karena Allah, maka suatu kebahagiaan yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena dia mengikut sertakan Allah dalam kehidupannya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Lalu ada sebab itu sebetulnya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah akan merasakan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh Rasulullah mencintai istrinya karena Allah, istrinya mencintai Rasulullah karena Allah, damai. Nggak ada yang menjadikan suatu masalah dalam rumah tangga mereka. Makanya jangan fisik yang diutamakan dalam mencintai seseorang. Utamakan agamanya. Memang betul kata Rasulullah, kalau ingin mencari pasangan, yang pertama adalah segi kecantikan dan ketampanan. Betul. Bak pepatah orang Minang begitu juga. Condong matu kayak yang rancak, condong sadero kayak yang lama. Betul. Itulah yang pertama, memilih pasangan itu karena kecantikan dan ketampanan. Lalu setelah itu mungkin karena kekayaannya. Betul. Gak mungkin rumah tangga bisa dibangun dengan baik sesuai dengan harapan tanpa adanya suatu kekayaan. Gak mungkin. Penting atau perlu yang bersifat material. Nah ini penting ini. Bahwasanya tidak mungkin kebahagiaan dicapai tanpa adanya harta benda dan kekayaan. Lalu faktor yang ketiga ada faktor keturunan. Nah ini penting. Lihat dari segi mana keluarganya, seperti apa keluarga, penting. Lalu yang keempat yang tak kalah pentingnya adalah agama. Kesolehannya, solehahnya. Nah ini. Lalu kata Rasulullah, utamakanlah agamanya. Nah ini penting ini. Bahwasanya yang pertama itu yang diutamakan itu adalah agamanya, solehahnya, solehnya. Kenapa? Orang yang soleh, orang yang solehah akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membimbing pasangannya, membimbing istrinya, membimbing suaminya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah, nah ini Allah berikan perlindungan kelak di hari kiamat. Jadi kalau selama ini mungkin kalau kita mencintai seseorang hanya karena fisiknya doang, karena nafsu kita doang, mari kita rubah lagi cinta itu karena Allah. Kalau cinta telah berawal dari niat lillahi ta'ala, maka cinta itu akan bermuara kepada agama, bermuara kepada Allah, bermuara kepada surga. Sebab cinta ini amat sangat luar biasa. Bisa membawa seseorang ke surga, bisa juga membawa orang ke neraka. Itulah cinta. Jadi hati-hati dalam mempergunakan cinta. Mudah-mudahan pengajian atau tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu pencerahan, menggugah hati dan jiwa kita. Yang namanya manusia normal pasti punya cinta dan jangan sampai salah dalam mempergunakannya. Jadi yang keempat itu ada dua orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai,
karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Ugi yang telah menyampaikan kajian tausiah di ruang dengar kita semua. Dan langsung kita terima